Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan makalah regulasi dan hukum ICT, Information and Communication Technology, yang mana di sini anggotanya terdiri dari Putri Eka Andini dengan NIM 371, Dianti Salma Salsabila dengan NIM 376, dan Felisa Amanda Putri dengan NIM 379. Bab 1. Pendahuluan. Globalisasi mendorong kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin praktis, namun juga menghadirkan resiko, terutama di bidang keamanan cyber. Serangan cyber atau cyber attack dapat merugikan individu, perusahaan, organisasi, bahkan negara, sehingga diperlukan upaya perlindungan bersama termasuk peran penting pemerintah. Di Indonesia, pengamanan terhadap ancaman cyber saat ini banyak mengacu pada standar ISO 27001 untuk teknologi informasi. Namun, sektor infrastruktur strategis seperti listrik, air, transportasi, dan energi masih kurang diperhatikan, meskipun memiliki karakteristik yang berbeda dengan teknologi informasi konvensional. Selanjutnya di bab 2 itu ada regulasi dan hukum ICT. Dimana yang pertama itu ada tujuan regulasi hukum dan ICT, Information and Communication Technology. Yang pertama itu ada meningkatkan keamanan dan kepercayaan, dimana itu melindungi data pribadi, informasi sensitif, dan infrastruktur digital dari ancaman cyber, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap penggunaan teknologi. Yang kedua itu ada melindungi hak dan privasi pengguna, dimana itu mengatur penggunaan data pribadi untuk memastikan privasi individu terjaga dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Yang ketiga itu mendukung inovasi dan kemajuan teknologi dengan menyediakan kerangka hukum yang kondusif bagi perkembangan teknologi baru seperti kecerdasan buatan atau AI, blockchain, dan IoT sambil mengelola resikonya. Yang keempat itu meningkatkan ketahanan infrastruktur digital dengan menjamin stabilitas dan kelangsungan operasional infrastruktur penting seperti jaringan komunikasi, pembangkit listrik, dan sistem transportasi. Yang kelima itu mendorong perekonomian digital dengan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi berbasis digital melalui regulasi dan mendukung perkembangan e-commerce, fintech, dan startup teknologi. Yang keenam itu menjamin kesetaraan akses dengan mengatur penyediaan layanan TIK agar akses teknologi merata termasuk di daerah terpencil demi mengurangi kesenjangan digital. Yang ketujuh itu menangani kejahatan cyber dengan menetapkan sanksi tegas bagi pelaku kejahatan cyber untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya. Yang kedelapan itu harmonisasi standar internasional dengan menyesuaikan regulasi nasional dengan standar global untuk memfasilitasi kerjasama internasional dan integrasi teknologi lintas negara. Kemudian ada Undang-Undang Regulasi dan Hukum ICT. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999, Nomor 154 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 3881. Aspek pengamanan infrastruktur. Undang-Undang yang kedua Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang pertama, Pasal 15 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap penyelenggaraan sistem elektronik harus menyelenggarakan sistemnya elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana semestinya. Yang kedua, Pasal 40 ayat 3, pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki dan elektronik strategis wajib dilindungi. Undang-undang yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Pada pasal 19 menyebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib melakukan pengamanan terhadap komponen sistem elektronik. Kemudian ada tantangan dan pentingnya regulasi dan hukum ICT. Yang pertama, tantangan regulasi dan hukum ICT yaitu perkembangan teknologi lebih cepat daripada regulasi. Kemudian karakter global teknologi memerlukan harmonisasi hukum antar negara.
Kemudian kejahatan siber semakin kompleks dan sulit ditangani lintas jurisdiksi. Kemudian kesenjangan digital dan rendahnya kesadaran hukum pengguna. Dan yang terakhir, resistensi industri terhadap regulasi baru. Kemudian yang kedua, pentingnya regulasi dan hukum ICT. Yang pertama, melindungi privasi dan keamanan data pengguna. Kemudian menjamin keamanan infrastruktur kritis dari ancaman siber. Kemudian mendukung inovasi dan ekonomi digital yang aman. Kemudian memberikan perlindungan hukum bagi konsumen digital. Dan yang terakhir, mendorong akses teknologi yang merata dan pengguna yang etis. Kemudian yang keempat yaitu ada strategi membangun ketahanan dan keamanan siber nasional. Yang pertama, cyber resilience, yaitu terselenggaranya infrastruktur informasi kritikal nasional. Dengan pendekatan ini, maka infrastruktur informasi kritis ini harus tahap terhadap ancaman dan tetap dapat beroperasi untuk melayani publik walaupun terjadi kerusakan atau sebagian. Yang kedua yaitu cyber public service, terbentuknya respon, langkah penanggulangan dan pemulihan insiden dan serangan siber melakukan teknik berbagi informasi, kolaborasi dan aksi. Yang ketiga yaitu cyber law enforcement, terbentuknya kerangka kerja dan penegakan hukum serta regulasi yang dapat menciptakan kehidupan dunia siber yang aman dan kondusif. Yang keempat yaitu cyber security culture, yaitu kultur atau budaya. Dalam hal ini adalah kesamaan penilaian dan kerangka pikir di dalam menyikapi perihal keamanan informasi. Terciptanya budaya keamanan cyber yang mempromosikan keamanan dan penggunaan internet yang sehat dan tepat. Yang terakhir yaitu cyber secure market, yaitu terbentuknya kapasitas, kompetensi dan keahlian dan keamanan cyber. Baiklah, bab terakhir yaitu kesimpulan. Regulasi dan hukum ICT sangat penting untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, meliputi perlindungan data pribadi, inovasi teknologi, dan ketahanan infrastruktur. Adapun tujuan utamanya adalah meningkatkan keamanan, melindungi privasi, serta mendorong perekonomian digital yang inklusif. Tantangan yang dihadapi termasuk perkembangan teknologi yang cepat, kesenjangan digital, dan kesenjangan cyber global. Oleh karena itu, strategi ketahanan siber nasional seperti cyber resilience, cyber public service, cyber law enforcement, dan cyber security culture sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan mendukung pertumbuhan teknologi di Indonesia. Baiklah, cukup sekian presentasi video dari kami. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.